Selamat datang di mata kuliah Eksplorasi Wisata Pesisir dan Laut. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu dengan topik komponen-komponen pariwisata bahari. Apa itu komponen pariwisata bahari? Komponen pariwisata bahari melibatkan elemen-elemen yang membangun dan membentuk industri pariwisata yang terkait dengan laut dan perairan. Ini mencangkup destinasi, aktivitas, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengalaman wisatawan di lingkungan pesisir, pantai, pulau, dan laut. Yaitu komponen-komponen pariwisata bahari, itu terkait destinasi pariwisata bahari. Dari yang pertama itu pantai. Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tinggi dan air surut terendah. Lalu yang kedua, ada pulau. Definisi pulau sendiri yaitu menurut pasal 121 UNCLOS, itu Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Menurut pasal ini, yang pertama, pulau adalah daratan yang terbentuk alami. Yang kedua, dikelilingi oleh air. Dan yang ketiga, itu selalu muncul di atas permukaan laut bahkan ketika pasang. Yang ketiga, yaitu ada pesisir laut. Pesisir laut adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air laut. Iya. Lalu yang kedua ada aktivitas pariwisata bahari. Yang pertama ada snorkeling. Peserta hanya berada di permukaan laut dengan bantuan alat pernapasan bernama snorkel. Yang kedua ada diving. Peserta menggunakan tabung atau oksigen yang bisa menyelam sampai 12 meter. Yang ketiga ada surfing, adalah olahraga yang biasanya berlangsung di atas ombak yang tinggi, dilakukan dengan menggunakan sebilah papan sebagai alat untuk bermanuver di atas ombak. Lalu yang selanjutnya ada permainan air. Itu contohnya permainan air yang seperti banana boat, flying fish, lalu kano, jet ski, parasailing, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu yang kelima itu kegiatan berlayar. Jadi para wisatawan bisa menikmati keindahan laut dengan menggunakan kapal. Lalu selanjutnya ada bermain pasir. Kegiatan ini umumnya disukai oleh anak-anak atau bisa jadi keluarga, yaitu menikmati keindahan di pesisir pantai sembari bermain pasir yang halus. Lalu selanjutnya menikmati sunset. Menikmati sunset ini juga bukan hanya sunset aja, tapi biasanya sunrise. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang diminati oleh para wisatawan ketika berkunjung ke pesisir pantai. Selanjutnya, fasilitas dan layanan. Yang pertama biasanya ada di kegiatan di pesisir pantai, yaitu fasilitas resort atau hotel. Itu penginapan yang terletak di atau dekat pantai atau pesisir laut. Nah, biasanya ini kita sering banyak ditemukan di pinggir-pinggir pantai ya, penginapan atau resort atau hostel, penginapan penduduk, seperti itu. Lalu ada restoran. Nah, tempat makan yang menyajikan hidangan laut atau suasana pantai. Ini juga merupakan kegiatan wisata kuliner yang difasilitasi pada kegiatan pariwisata bahari. Selanjutnya, pusat penyelaman dan aktivitas air. Nah, fasilitas ini menyediakan peralatan dan layanan untuk kegiatan menyelam, snorkeling,
dan aktivitas air lainnya. Biasanya di pinggir-pinggir pantai ini fasilitas snorkeling, fasilitas menyelam disediakan untuk para wisatawan yang ingin menikmati keindahan bawah laut, keindahan terumbu karang, keindahan biodiversitas ikan, seperti itu. Selanjutnya, untuk keberlanjutan dan konservasi, yaitu yang pertama program konservasi terumbu karang, yaitu upaya untuk melindungi dan melestarikan terumbu karang, termasuk di dalamnya yaitu pendirian zona-zona lindung. Biasanya kegiatan konservasi ini sudah dibatasi zona-zonanya. Umumnya seperti zona penangkapan, ada zonanya sendiri, zona perlindungan, ada zonanya sendiri, zona rekreasi, ada zonanya sendiri, seperti itu. Lalu selanjutnya ada program pendidikan lingkungan, yaitu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dan masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Jadi program pendidikan lingkungan ini juga turut harus didukung seperti itu, apalagi seperti masyarakat lokal juga perlu diajarkan bagaimana masyarakat lokal dan para wisatawan perlu diajarkan juga atau perlu diinformasikan terkait selain berpariwisata, kita juga harus menjaga lingkungan agar kegiatan pariwisata ini bisa lestari dan dimanfaatkan atau bisa kita nikmati terus-menerus hingga generasi yang akan datang. Lalu tantangan dan solusi yang pertama overtourism, yaitu meningkatnya para wisatawan hingga tidak terbendung, sehingga wisatawan itu mass tourism gitu. Jadi banyak wisatawan yang datang sampai tidak bisa menikmati setiap komponen-komponen wisata yang ada di Bahari. Maka dari itu perlu adanya pengaturan, regulasi, dan pembatasan akses, seperti pembatasan pengunjung pada wisata konservasi seperti itu. Lalu ada tantangan climate change, yaitu perubahan lingkungan atau pemanasan global seperti itu. Nah, maka dari itu strateginya adaptasi dan mitigasi untuk melindungi ekosistem laut, yaitu pencegahan atau solusi yang diberikan untuk keragaman laut ini atau pariwisata ini bisa terjaga dan terlindungi. Terima kasih.